Habib izin bertanya nih. Ini juga banyak kasus gitu ya, misalnya anak muda mulai resah gitu, mulai khawatir karena misalnya bukan pacaran ya, lebih misalnya udah ta'aruf gitu atau udah dekat, udah dikenalkan, udah lama gitu dengan lawan jenisnya. Namun mohon maaf nih, misalnya salah satu misalnya laki-lakinya itu belum berani untuk menikah atau meminang karena alasannya ya belum mapan gitu ya. Padahal tadi kata Ustadz Syam juga sebenarnya mapan itu definisinya beda-beda. Nah Bib sebenarnya kalau menurut Islam gitu syarat menikah dalam Islam tuh apa aja sih? Apakah memang harus mapan dulu atau sukses dulu atau bagaimana nih Bib? Mohon penjelasannya silakan Guru. Afwan Kang Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau bicara syarat menikah dalam Islam, yang pertama mempelai laki-laki, mempelai wanita, ada walinya, jelas bahwasanya itu orang tuanya atau kakaknya, dan di mana mereka harus mengerti dan paham aturan daripada syariat agama. Yang kedua, dua orang saksi, lan nikaha illa biwaliin wa syahida adlin. Tidak sah seorang nikah tanpa adanya wali yang betul-betul walinya dan tanpa dua orang saksi yang adil. Ada maharnya, ada ijab kabulnya, maka ini sah dalam hukumnya. Ada semuanya, ijab kabul sah, ada maharnya, walinya jelas, mempelai laki-laki perempuan sah, ya kan? Kalau lihat di sini, nggak ada syaratnya tuh, harus sukses nggak ada, ya kan? Harus kaya nggak ada, harus punya rumah juga nggak ada, punya mobil nggak ada, harus gajinya 10 juta gitu, nggak ada juga, ya kan? Banyak orang yang khawatir untuk menikah karena apa? Karena nggak ada kerjaannya lah, inilah, itulah, dan lain-lainnya. Akhirnya apa? Nggak nikah-nikah tuh orang, sampai apa? Sampai umur 40 gak nikah, 45 gak nikah, 50 gak nikah. Kenapa? Ketakutan dan hawa takutnya. Kata Ustaz Sam betul, kalau gak nikah kayak gitu gimana Ustaz Sam? Puasa, ya kan? Akhirnya apa? Untuk meredam daripada hawa nafsunya. Bahaya kalau gak akhirnya melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, khawatiran itu, ya kan? Maka dia tidak akan mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, takut aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencukupi kita kalau kita miskin. Ya kan, misalkan kita miskin nih, kita miskin, Allah lah yang kasih rizki. Kita nggak mampu, Allah yang kasih rizki. Yakin bahwasanya Allah yang memberikan rizki. Dan kawinkanlah oleh kamu, yang diantara kamu siapapun, ayo nikahkan. Ya kan, insya Allah bismillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau misalkan kamu miskin, Allah kasih kekayaan. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bahwasanya an-nikahu barakah wa isarahu mu'nah. Nikah itu berkah dan siapa orang yang menjalankannya, mencari ridhonya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, jika mereka miskin, Allah akan memampukan dia, dikasih rizki oleh Allah. Allah adalah Tuhan. Kita makhluk Allah, kita ciptaan. Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Kalau Allah udah kasih, dikasih sama Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasanya menjelaskan ayat Al-Quran ini bilang apa? Kalau mau kaya udah nikah. Kalau mau kaya nikah. Ibnu Mas'ud bilang gitu. Kalau mau kaya nikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kepada semua yang ada penonton di rumah ini kalau belum menikah, dan Allah Subhanahu wa taala berharap kepada kita, ayo sempurnakan agama kita dengan menikah. Rasulullah memerintahkan kita untuk nikah, nikah berkah. Ayo nikah. Kata Allah, kalau mau kaya nikah, kalau mau berkah nikah. Yakni berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusahalah, bertawakallah, berdoalah agar Allah bukakan jalan keluar bagi kita yang dimana kita ini punya nafsu. Yang nafsu itu harus dijalankan dan harus dikeluarkan. Oleh karena itu kalau nggak bisa, kata Ustaz Sam tadi, puasa. Kalau nggak bisa puasa ya nikah, ya kan? Cari jodohnya, gampang zaman sekarang. Datang kemana ya kan, ke rumah Ustadz Maulana, Ustadz cariin dong, ke rumah Ustadz Sam, Ustadz cariin, bismillah. Atau datang ke rumah Kang Mikdad, main ke Bandung, tapi yang benar, yang baik, yang bagus. Betul, dicariin nggak Ustadz? Insya Allah, insya Allah. Banyak saudara cariin, Kang Mikdad juga cariin. Atau ke rumah temennya, saudaranya, siapapun, ayo silaturahmi mendatangkan sebuah keberkahan. Jadi berusaha dengan niat yang baik, berharap ya Allah aku mendapatkan ridhomu ya Allah. Dengan apa? Dengan cara jalan kemanapun tempat, ke rumah saudaranya, temannya, insya Allah ketemu jodohnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Ustadz Maulana ketemu juga jodohnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan. Dan semua juga yang sedang mencari jodoh insya Allah ini mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Maulana gimana? Diaminin jangan? Doanya, amin dong ya. Semua yang berdoa baik harus diamin.
mengaminkan. Betul, mudah-mudahan Allah ridho. Baik, Ustadz Maulana mohon izin ini pertanyaannya. Saya masih ada pertanyaan sebenarnya ini mengenai pasangan, kehidupan berumah tangga. Namanya hidup berumah tangga itu ada aja ya godaannya ya ternyata Ya, ya. betul. Baik itu dari internal atau misalnya dari luar, contohnya orang ketiga. Nah, nauzubillahi min dzalik. Nah, sedangkan misalnya kalau di zaman Rasulullah itu saya penasaran nih, saya kepo. Sebenarnya apakah ada nggak sih godaan dari orang ketiga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat kisahnya Rasul kayaknya ceritanya adem ayem gitu ya. Nah jadi pengen tahu nih gimana sih tips-tipsnya langgeng dunia akhirat bersama pasangan kita itu ala Rasulullah nih. Aduh mohon penjelasannya Ustadz Maulana Baik. silakan. Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib, Ustaz Waduh, Sam. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita membaca sekian banyak buku atau kitab dalam untuk perihal nasihat Rasulullah, wejangan Rasulullah dari beberapa kitab, ternyata yang pertama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan adalah gimana kita memenuhi, yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Itu aja. Itu yang pertama. Tugas dan tanggung jawab. Tugas sebagai suami, tugas sebagai istri. Bagaimana tanggung jawab suami, bagaimana tanggung jawab istri. Itu yang pertama. Setiap kita buka, apa nasihat Rasulullah untuk pernikahannya? Apa nasihat Rasulullah untuk... Ternyata yang pertama itu, tugas tanggung jawab, selesai perkara. Kalau tugas seorang suami dijalankan, menafkahi, melindungi, mendidik, udah aman itu. Tugas seorang istri, pemberian kasih sayang, taat kepada suami, selesai perkara, aman. Tunggu dulu, supaya langgeng, penuhi kewajiban, jangan nuntut hak. Penuhi kewajiban. Maka kunci suami, kunci istri berbeda. Kuncinya suami, kuncinya istri tidak sama. Kalau kunci istri adalah taat. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jadi istri yang taat kepada suami, suami kuncinya apa? Bisa jawab nggak? Kalau istri disuruh taat, Iya. tiba-tiba dia tidak taat. Apa yang dilakukan suami? Harus tegas. Sabar. Oh sabar. Baik, baik. Susah juga itu. Tidak semua istri langsung taat. Itu kan berproses ketaatannya. Maka suami ada namanya kuncinya, yakni bersabar dengan menggunakan teknik kesabaran, yakni mendidik. Nah ini mendidik istri. Didik istri. Karena sosok pemimpin itu mendidik. Ya sebagaimana tadi pagi, saya panik juga sih tadi pagi. Kenapa Ustadz? Ada aja tadi pagi. Loh? Ternyata kreatif kita lagi dididik sama produser. Oh. Itu mendidik itu. Baik. Kata didik di situ. Nggak usah dibahas ya. Oh saya tidak bantu Ustadz Maulana yang Saya bahas. tidak diajak main. Oh, iya. Yang diajak Habib Usman. Tapi itu hal yang biasa Habib demi Usmannya kebaikan kan disuruh Ustadz? ngumpet, terus Iya. disuruh cari. Oh. Saya juga panik sih. Baik. Apalagi jamaah. Yakni bersabarnya seorang suami terhadap istri itu tekniknya. Maka unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi pakaian, ayo fungsi pakaian apa? Ayo fungsi masing-masing satu ya. Ustaz Sam, fungsi pakaian apa? Melindungi. Melindungi. Fungsi pakaian Habib Menutup aurat. menutup aurat. Mempercantik. Pinter semua ya. Alhamdulillah. Ustadz Pak ditanya. Oh iya Ustaz. Udah Habib Ih, ditanya. jago ya. Saya Fungsinya pakaian melindungi dari panas dan dingin. betul Fungsinya menghangatkan. pakaian apa? Menutup aurat. Syariat. Ini perlindungan. Wih hebat ya di barat itu kelihatannya pakai jilbab semua. Betul. Ya iyalah musim dingin. Musim dingin, winter. Winter ya. Iya. Nah, kemudian tabak tadi mikdar mempercantik. Ada satu Apa tuh Ustadz? status Oh status. atau pekerjaan. Baik. Dia pakai tentara.
oh berarti dia tentara Iya, dia. oh iya betul. Iya. Identitas juga ya, identitas. Kalau ada orang bukan tentara pakai tentara, oh itu anak TK lagi parade. Kayak Ustadz Maulana baru beliin baju polisi ya. Oh baik, nah memang untuk mendidik juga kan tapi butuh proses. Makanya kan katanya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Jadi nggak bisa Iya, tulang langsung rusuk diluruskan. itu maksudnya ibarat bahwa wanita itu kalau dibiarkan makin bengkok, tapi Tapi kalau kalau- dipaksakan akan patah. Nah makanya kita harus Jadi bersabar. juga wanita itu bagaikan cermin. Memang perempuan suka bawa cermin sih. Iya betul juga sih. Baik, aduh alhamdulillah ini dapat ilmu yang banyak sekali.